Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, panitia, segenap sivitas akademika di Universitas Kristen Toraja memberikan kepercayaan kepada kami, saya di Yayasan Marampak Talu Lolona Gereja Toraja dalam kerangka membangun pemikiran yang sederhana sesungguhnya yang kita bisa lakukan di masa menjalani dampak COVID-19 ini. Jadi tentunya materi sederhana ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya hanya ingin mengingatkannya, tidak dalam kerangka mau terlalu jauh masuk ke dalam, apalagi saya sadar benar bahwa di sini banyak Bapak Ibu Saudara-saudara yang sungguh-sungguh amat tahu tentang pertanian, tentang perkebunan, dan juga sudah menjalaninya dalam tingkatan yang amat luar biasa, sudah sampai barangkali kepada profit. Jadi tidak hanya mengejar maknanya seperti yang kami lakukan, ya sungguh-sungguh menghidupi kegiatan ini dalam bingkai pelayanan gereja Toraja. Kemudian nama tadi ya, nama Raseli. Jadi sudah banyak yang tahu, Ra itu Rabu, SE itu 11, LY itu Juli. Ya, jadi saya lahir hari Rabu tanggal 11 Juli. Ya, orang tua saya, ayah saya meninggal 14 April 1975 ya. Jadi itu ayah yang memberikan nama. Hebat-hebat, sebab memang beliau sudah lulus dari PGSLP Makassar waktu itu ya, dalam bidang sastra Inggris ya. Sayang beliau cepat meninggal. Jadi kakak saya MB 14 Mei. Ya gitu saya lahir. Ada anak saya di sini juga, wah sudah jadi wartawan saya kesehariannya. Nah, ikut ya, Christopher Radbes. Radbes itu Rabu 17 September. Ya. Jadi saya akan berikan Bapak Ibu apa yang terkait dengan materi ini. Sesungguhnya ini diarahkan untuk mahasiswa ya. Tetapi seperti ini undangan pembekalan dosen pembimbing KKN, ya saya tuliskan saja seperti ini. Arah materi ini sesungguhnya untuk mempersiapkan mahasiswa KKN UKI Toraja angkatan ke-35 di tahun 2020 ini. Jadi kembali pada hal sederhana, sebab memang saya bukan mendalami bidang pertanian perkebunan secara ini ya. Stratum saya ya saya menuliskan skripsi pemberontakan Abdul Karim Musakkar. Saya pusatkan di bagian timur ya, di bawah bimbingan Pendeta Dr. Sakarengelo. Kemudian stratum 2 saya masuk dalam misi ekologi kontekstual di Toraja Utara. Sesungguhnya mau bicara tentang penghijauan, reboisasi, dan beberapa penanggulangan terkait dengan indikator kerusakan lingkungan hidup di Toraja. Tetapi terkait dengan hal itu kita pun harus bercocok tanam ya. Dan kemudian jajaran SMA, ya saya tamatan STM Kristen Tagari jurusan listrik, 3 tahun saya belajar itu. Jadi mic yang masalah itu saya tahu apa masalahnya, saya langsung pencet-pencet kabelnya tadi, saya tahu masalahnya di situ ya, sudah diganti. Jadi itu masih punya ketajaman untuk melihat hal seperti itu ya. Ya, sebab memang saya teknik. Mas Api. Ya, tadi ada Mas Api saya tidak bawa ya. Ya. Jadi itu sudah melihat ya. Jadi ini pendahuluan materi ini diarahkan untuk membangun kecintaan terhadap lingkungan hidup, menekuni kegiatan bercocok tanaman hortikultura, dan memaksimalkan fungsi lahan yang tersedia di pekarangan. Ya, sekian banyak lahan yang sesempit apapun mungkin masih bisa diaturkan tanaman-tanaman hortikultura. Ya, membangun kembali etos kerja sebagian warga masyarakat atau gereja ya. Beli sayur babi, lombok dan sebagainya, itu sudah puluhan tahun saya katakan kepada warga jemaat di mana saya ada, di mana saya menjalani keseharian, betapa malunya kita beli lombok, tomat, itu bisa tumbuh di sekitar pekarangan kita ya. Jadi sampai saat ini, di Lombok
Itu hal yang sederhana ya. Tetapi jangan persoalkan, pertentangkan dengan ya kalau begitu siapa lagi yang harus mencari nafkah dari menjual lombok itu ya. Cukuplah untuk lombok dalam rumah tangga sendiri. Sebagai salah satu bimbingan bagi mahasiswa KKN Nuki ya, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi ini sederhana ilmu-ilmu terapan, mungkin saya tampilkan beberapa foto-foto atau sebagian besar foto-foto yang tidak terlalu banyak juga, hanya beberapa. Sekilas tentang kebun hortikultura ya, tentunya Bapak Ibu tahu dari hortikultura ya, dari kata Latin hortus tanaman, kebun, dan kultura kolere. Jadi itu hal yang bisa dipahami secara bersama-sama. Kebun hortikultura mengembangkan tanaman yang masa panennya tidak terlalu lama. Jadi itu rumusan saya ya. Misalnya kangkung, sawi, lombok, tomat, pare, paria, dan banyak lagi, bayam. Seperti ini. Jadi ini di samping rumah di kami ada tanggal gambar. Ya, tomatnya sekarang ini sudah tidak ada ya. Tetapi itu bisa dimaksimalkan, mulai diuruskan dalam polybag. Jadi saya jelaskan dalam polybag itu kalau dia ukuran 40 kali 50, jadi tidak mesti langsung pupuk kandang, harus dicampur dengan tanah. Tetapi kalau saya itu bagian bahkan setengah ke bawah itu saya tanah murni. Kemudian saya lapisi jerami atau rumput-rumput atau batang pisang yang dicaca. Kemudian bagian atas itu yang dicampur tanah dengan pupuk yang masih hampir setengah ke bagian atas. Sebab toh ketika menyiram itu kan airnya akan mengena tanah yang murni di bawah ya. Jadi pasti makan kalau dia akarnya sampai di bawah. Tetapi sayang juga kalau misalkan kita buat polybag besar kemudian akarnya tidak sampai di bawah itu banyak pupuk ya. Jadi bisa diuruskan sesederhana seperti ini. Jadi ini yang kita rindukan, mahasiswa-mahasiswa bisa melakukannya di tempat atau lokasi menjalani praktek ya. Ya ini kalau sudah mau ini sudah di luar dari tradisional ya, yang ada itu raja, ini sudah pakai mulsa ya. Tetapi hal yang penting Bapak Ibu Saudara-saudara, mengingatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan ini secara sederhana atau mempertimbangkan kearifan lokal. Misalnya ranting-ranting itu bisa dipakai untuk kacang panjang ya, papaloloan, paria seperti itu bisa dipakai. Jadi hal yang sederhana yang sesungguhnya ada di sekitar kita atau tidak terlalu sulit ya. Ngapain mau cari yang tali-tali seperti dipakai di Malaysia itu untuk kacang panjang dan untuk pare dan sayuran yang bisa memanjang ya. Jadi jangan persulit masyarakat. Kalau ini sudah mulai sedikit mempersulit ya pemasangan mulsa. Tetapi toh kalau ada di kampung-kampung yang mau memakai seperti ini ya, yang tahu isinya apa mulsa di dalam itu hanya saya. Jadi itu pupuk organik di dalamnya ya. Jadi tanah itu saya dibelah tanah. Kemudian saat ini banyak daerah-daerah yang lagi panen. Jadi ambil jeraminya. Ketika dibelah di kaloran buat parit kecil, kemudian masukkan semua jerami. Kalau ada pupuk kandang, kotoran hewan, kerbau dan lainnya itu dimasukkan, kemudian batang pisang dicaca, kemudian masukkan, kemudian timbun dengan tanah, ditutup kembali sehingga bentuk bedengan. Jadi hanya pada bagian tengah, jadi tidak untuk kiri dan kanan ya. Semuanya kan akarnya itu pasti masuk ke tengah nanti kalau dia ada dua baris tanaman. Jadi misalkan lombok itu saya selalu pakai jarak 40 kali 60 ya, lebar 40, kemudian agak panjangnya itu 60. Jadi ukuran bedengan 80. Jadi tersisa kanan dan kiri 20-20 ya. Kemudian ada tanaman 40 jaraknya ya untuk lebar. Nah ini masih ada bayangan ya, itu beliau Pak Prof. Rafat ketika datang lihat-lihat kebun kami di sana. Ya ini yang paling maksimal modern yang saya lakukan sepanjang ini ya. Tapi bagi banyak orang ini sangat ketinggalan. Memakai plastik mulsa ini juga tentunya saya perlu mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara,
itu dipasang supaya rapi ketika terik sekali matahari. Jadi dalam suasana mendung jangan pakai pasang plastik mulsa ini, dia akan kendor. Ya tentunya orang yang menekuni perkebunan tahu pasti itu ya. Jadi ini model yang saya pakai ini ditutup rapat ya. Ada orang pakai plastik mulsa terbuka pada bagian bawah, entah kanan, entah kiri, terbuka ya. Ini saya tutup. Jadi ini bisa antisipasi gulma, mengatur air masuk ke dalam, dan banyak keuntungannya ya. Ini Pak Dokter ya, kalau tiba ini pisang. Ya ada saran saya pada bagian air nanti, tapi sini supaya saya ingat, saya sesungguhnya ingin mengingatkan sekiranya memungkinkan setiap mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang ber-KKN itu ya cari anak pisang yang bagus kemudian tanam minimal 20 di daerah masing-masing. Pisang sangat bagus Bapak Ibu, entah kandungan vitamin E, entah E dan sebagainya, itu luar biasa pada pisang. Apalagi buraknya itu amat luar biasa ya, namanya gedebok. Itu bisa jadi obat kanker, mensterilkan gula dan sebagainya, itu mahal. Di Amerika itu katanya hanya sepotongan seperti ini sudah 85.000 dia batang pisang burak. Tetapi itu melalui penelitian dan mengetahui luar biasa, tetapi orang Toraja jauh lebih hebat daripada itu. Sudah zaman purbakala orang Toraja makan burak. Ya, orang Toraja hebat-hebat Bapak Ibu. Burak tahu bahwa itu kandungannya luar biasa. Penemu helikopter orang Toraja juga ya. Tetapi tidak tuntas. Hanya sebatang baling-balingnya ya, yaitu pirik-pirik di rumah. Itu kada cikal bakal helikopter ya. Ya, terkadang banyak yang kita jenius orang Toraja, tetapi terkadang banyak yang tidak tuntas ya. Hanya sampai pada pirik-pirik. Ya, Pak Ketum bersama dengan Ibu ya, ketika masa jaya lombok-lombok ini. Ya kalau lombok-lombok ini dilihat, ini tanaman hortikultura ya. Ada jagung. Sebenarnya ini bukan promosi kangkung yang ada di Bempalungan cuy ya, ada bambu itu. Bisa, bisa. Jadi ini daerah yang sesungguhnya tidak bisa difungsikan ya. Gimana kreativitas mahasiswa berpikir dikembangkan sehingga ya kalau dia ada matahari masuk bisa buat tanaman di situ yang lebih bermanfaat. Ini kangkung ya. Buat dari bambu semacam palungan, kemudian taburi kangkung secukupnya, itu saya kira bisa ya. Ya, ini saya tampilkan gambar-gambar saja. Ini mantan ketua PGI datang juga jalan-jalan dan dipoto saat memeti Lombok. Ini yang saya maksudkan. Mengurus kebun hortikultura, saya kira harus dengan semangat yang kuat ya. Bayangkan kalau terik matahari sedikit saja ya udah. Tetapi puji Tuhan sampai saat ini saya juga tidak terlalu hitam, walaupun hampir-hampir setiap harinya berjemur di teriknya matahari, berurusan dengan tanah, berurusan dengan pupuk. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, bedengan itu harus dipakaikan tali juga supaya lurus rapi. Biar tanamannya bagus-bagus tetapi tidak rapi, terkadang tidak punya daya tarik ya. Jadi harus diseimbangkan antara kerapian kebun dan juga tumbuhnya tanaman dengan baik. Ini yang saya maksudkan, ini teriknya matahari harus pakai mulsa ya. Ini model yang saya pakai, pokoknya ditutup di papusat atau enggak dia. Kecuali pada lubangan nanti itu yang bisa jadi penguapan atau masuknya air. Ini yang saya cerita tadi ya, di bagian tengah itu masuklah pupuk kandang di situ, jerami-jerami. Jerami itu kandungan NPK-nya sangat tinggi. Jadi di beberapa tempat di daerah Toraja, ketika saya melakukan perkunjungan atau pelayanan atau pembinaan ke jemaat, saya memang menyampaikannya. Dan saya bersyukur ada beberapa lempang yang sudah mengeluarkan aturan tidak boleh bakar jerami. NPK-nya sangat tinggi jerami ya. Ya, ini terung putih ya. Tahu beliau ini tentunya ya. Rambut putih. Ya, Pak rambut putih, Pak Dokter Penggalo ya.
Ya. Ini polybag yang seperti ini yang 40 kali 50 ini, itu yang bagian tengah itu tanah murni ke bawah, kemudian bagian tengah ada jerami atau rumput, kemudian bagian atas itu ada campuran tanah dan pupuk 50-50% ya. Dan biasanya kalau kita mau masuk dalam kearifan lokal Toraja, dua hal kita pertimbangkan, apa tanaman mau berbuah atau hanya dibutuhkan daunnya. Kalau dia mau berbuah, ya kita pakai kotoran kerbau agak banyak ya. Kalau dia sayur-sayuran, kangkung, sawi, kotor ya betul. Itu yang dipakai ya, sebab kita untuk pemicu daun ya kotoran itu. Kalau dia kandungan buah ya kotoran kerbau harus banyak. Kalau masuk di daerah tidak ada kerbau, tidak ada babi, ada kambing ya pakai kotoran kambing. Ya itu bisa difermentasi saja dengan sederhana di timbun tanah ya. Mungkin 1 minggu kemudian ambil kembali, kemudian masukkan dalam polybag ya. Paling hebat kotoran kambing itu. Ya kambing itu beki ya. Ya ini sementara dalam proses pertumbuhan. Jadi pada bagian agak sini yang di ban-ban itu bunga sakura ya. Yang bagian tengah itu sesawi Israel. Yang bagian sebelah sananya lagi itu flamboyan. Jadi saya juga membagikan secara gratis beberapa bulan ini entah flamboyan, entah sakura Jepang. Jadi Ibu Pendeta yang membawa ke saya bibitnya dari mana? NTT ya, NTT. Ya. Tetapi jangan minati hari ini Bapak Ibu, jangan minta kepada saya, itu sudah tertutup pemesanannya. Bulan 9, akhir bulan 9 atau awal Oktober mudah-mudahan saya punya tabebuya dalam jumlah yang banyak ya. Tabebuya yang bagus ya, yang seperti di Surabaya itu. Dan saya sudah mencatatkan sekian ratus orang ya. Jadi saya hanya bibitkan, urus tumbuh, ambil tanam. Jadi gitu, saya tidak pernah jual belikan bibit sepanjang saya menekuni kegiatan ini sejak dari 2012 ya. Ya sederhana seperti ini kangkung. Ya masih ada sebagian ini yang mau petik silakan masuk. Di tempat saya ada lombok atokon. Ya ini pun saya ingatkan, ya tempat-tempat minyak bimoli bisa diarahkan mahasiswa untuk bisa mengfungsikannya ya, dilubangi pada daerah bawah, isi pupuk kemudian buat tanaman di situ. Jadi mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampahnya secara ini ya, sembarangan atau hal-hal terkait dengan sampah yang masih bisa difungsikan ya kan bisa difungsikan. Ini luar biasa, jauh lebih tahan dari polybag ya. Dan ini kalau ukurannya ini mungkin 20 kali 30. Ini yang saya maksudkan tadi kearifan lokal pakai ranting-ranting. Ada Arabisa pada bagian sebelah sana, kemudian di sini ada pare ya. Pakai ranting-ranting, tidak perlu dirumitkan. Bela-bela bambu dan sebagainya mengatur. Ranting-ranting juga bisa diaturkan. Ranting. Dan saya ingatkan juga sekiranya Bapak Ibu dapat mengarahkan mahasiswa untuk membudidayakan labu siam, rak bisa di tempat melakukan praktek. Jadi itu melalui penelitian juga Bapak Ibu, rupanya orang Toraja pintar karena selalu makan buah rak bisa ketika ibunya sementara mengandung. Dan daun rak bisa itu pemicu pembentukan IQ rupanya. Rak bisa itu. Labu siam. Ya, labu siam itu sangat hebat, luar biasa. Jadi ya sering-seringlah ibu-ibu yang masih produktif untuk memakan buah Arabisa maupun daun Arabisa ya. Iya, sering-sering. Tetapi ya hati-hati kalau yang memang tekanan darah rendah ya jangan diatur-atur lah. Tekanan darah rendah ya. Tidak terlalu pas untuk Arabisa. Ya. Sekarang ini tantangannya apa? Ya tantangannya sekarang itu untuk tanaman hortikultura gulma. Ya tanaman pengganggu. Ya banyak kawan-kawan saya, rekan-rekan sepelayanan mengatakan bahwa uli ibu lumbar itu disangka gulma pandita. Ya, nasangka uli bulu disangka gulma. Itu tanaman pengganggu yang sesungguhnya kita tidak rindukan tumbuhnya ya. Hama itu juga. Kemudian musim terkadang tidak menentu ya.
Sepertinya di tahun ini kita tidak kenal lagi musim kemarau yang terlalu bisa meresahkan tanaman-tanaman ya. Saya sudah tahun keempat di Toraja ini, ya puji Tuhan tidak ada kemarau yang terlalu menyusahkan banyak orang. Jadi curah hujan yang tinggi, lada katokon tidak terlalu konek ya. Ya produktivitasnya ya menurun atau lada katokonnya bisa mati, sangat merugikan. Karena itu saya pilih lombok-lombok yang bisa tahan di dua musim. Ketika kemarau butuh penyiraman sedikit, ketika musim hujan tidak terlalu terganggu. Ya alternatif penanggulangan masalah, misalkan pemakaian jaring. Ini kan bisa kategori hama, ayam, piaraan binatang piaraan tetangga dan sebagainya masuk di dalam. Ya, apalagi bulu nangko itu paling suka itu dipipisi oleh binatang ya. Ya sudah dipipisi ya datang petik kemudian masuk dalam bambu kemudian dimakan oleh orang. Ya sebaiknya buat jaring ya. Kita sementara menanam tumbuh. Sebenarnya tanaman ini sudah berbuah, tetapi itu ayamnya tetangga di sana yang mengganggunya. Keluhannya dari kemarin, hari ini dan besok sama. Tidak ada alternatif, belikan jaring, pasangkan jaring. Ya, oh bisa. Ya pemakaian sombar itu naungan ya. Sepertinya bahasa Jawa ini sombar naungan. Terkadang ada tanaman yang membutuhkan naungan. Kalau misalkan musim hujan terlalu tinggi, misalkan lombok sawi, seperti itu ya, kita pakai sombar atau ya paranet ya. Bisa juga plastik, kami punya model untuk itu dan sudah banyak dikembangkan di kebun-kebun masyarakat. Pemakaian plastik nusa pada bedengan itu yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian memperkuat imun tanaman, ya perlu juga diperkuat. Misalkan pemakaian pupuk organik yang sudah dijelaskan tadi. Dan paling sederhana itu tentunya setiap tempat, setiap rumah adalah air cucian beras ya. Kalau itu secara teratur disiramkan pada tanaman secukupnya, entah pagi entah sore, itu saya kira imunnya kuat ya. Air cucian beras. Jadi bisa diingatkan mahasiswa supaya masuk dalam masyarakat juga, air cucian beras itu jangan pernah dibuang lagi. Sangat dibutuhkan oleh tanaman. Ya, itu bisa mematikan patogen ya yang mengganggu tanaman dan juga bisa memunculkan bakteri yang